Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran matematika wajib. Masih bab yang kemarin, kaidah pencacahan. Kali ini yang dibahas adalah filling slot atau aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat atau filling slot itu sebenarnya merupakan bagian dari aturan perkalian, karena nanti caranya tinggal kita mengalihkan angka-angkanya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Andi, Budi, Cita, Deni akan duduk pada 4 kursi yang telah disediakan. Tentukan banyak cara atau banyak kemungkinan susunan yang terbentuk cara mereka duduk. Kita bahas. Ya, jumlah anaknya, banyak anaknya ada 4. Maka nanti di sini juga kursinya ada 4. Ya. Ini kursi yang pertama, kursi yang kedua, kursi yang ketiga, kursi yang keempat. Nah, kita mengisi tempat ini. Nah, untuk kursi yang pertama, masih jumlah anaknya masih banyak. Ya. Ada Andi, Budi, Cita, Deni. Nah, kalau jumlahnya ada 4 ya, anaknya. Kalau semisal di sini ada Andi yang duduk di kursi pertama, maka Andi tidak bisa duduk di kursi kedua. Ya, tidak mungkin duduk di dua tempat. Andi kita coret. Jadi jumlah anaknya ada 3. Kalau kita ambil Budi untuk duduk di kursi kedua, maka Andi dan Budi nanti tidak bisa duduk di kursi ketiga. Ya, maka tersisa 2 anak yang mungkin duduk di kursi ketiga. Kalau misal kita ambil kursi yang ketiga, maka yang tersisa untuk kursi keempat cuma ada 1 anak, yaitu Deni. Yang lain kita coret. Nah, Andi, Budi, Cita, Deni itu satu susunan. Misal ada susunan yang lain, kemungkinan yang lain, itu bisa jadi Budi, Cita, Deni, Andi. Atau Cita, Andi, Deni, Budi. Itu adalah kemungkinan-kemungkinannya. Nah, banyaknya kemungkinan itu bisa kita hitung dengan cara mengalihkan angka-angkanya. 4, 3, 2, 1 kita kalikan. Ada 24 susunan atau 24 cara mereka duduk. Kita lihat contoh yang kedua. Ada 5 anggota inti OSIS, akan dipilih 3 untuk menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Tentukan banyak kemungkinan susunan yang terbentuk. Kita bahas. Nah, misalnya namanya A, B, C, D, E. Ya, akan dipilih 3, berarti ada 3 kotak. Ini ada ketua, sekretaris, bendahara. Anaknya ada 5, yaitu A, B, C, D. Ketua kita bisa milih dari kelima anak ini. Ya, kalau misal kita memilih A sebagai ketua, maka A tidak bisa jadi sekretaris. Kita coret A-nya. Jadi cuma tinggal 4 anak. Kalau kita milih B sekretaris, maka AB tidak bisa jadi bendahara. Kita coret A dan B-nya. Tinggal 3 anak. Kalau semisal C itu yang jadi bendahara, ya, maka ini adalah kemungkinan yang pertama. Atau bisa jadi kemungkinan yang kedua, B ketua, C sekretaris, E bendahara. Banyak kemungkinannya, itu tinggal kita kalikan angka-angkanya. 5, 4, 3 dikalikan semua, ketemu 60 susunan. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ada 2 pertanyaan. Yang A, tersedia angka 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelima angka tersebut akan disusun menjadi angka puluhan. Angka puluhan berarti nanti ada 2 angka. Ya, syaratnya boleh menggunakan angka yang sama. Ya, pembahasan. Di sini banyak angkanya ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Karena angka puluhan, berarti ada 2 kotak. 1 untuk puluhan, 1 untuk satuan. Sekarang kita isi dari depan dulu, yang puluhan dulu. Kemungkinannya yang bisa masuk di sini adalah 5 angka. 5-5-nya bisa masuk di sini. Ya. Kemudian
untuk satuannya, 5-5-nya juga bisa masuk. Karena kita boleh menggunakan angka yang sama. Misal, saya ambil angka puluhannya 1, angka satuannya 1, jadi angka 11. Kalau misal saya ambil 2 boleh jadi angka 22. Atau 34, angka yang berbeda. Atau 54, 44, 43, 24 juga boleh. Jadi angka yang sama boleh digunakan, maka tinggal 5 kali 5. Ada 25 susunan angka yang bisa dibentuk. Berbeda dengan yang B. Kalau yang B, ini angkanya harus berbeda. Soal yang sama, tapi angkanya harus berbeda. Kita bahas. N-nya 5, banyak angkanya. Kemudian dibentuk angka puluhan. Ada 2 kota, ada puluhan, ada satuan. Nah, puluhannya kita ambil dulu dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemungkinannya 5-5-nya bisa jadi angka puluhannya. Kalau semisal kita ambil angka 5 untuk jadi angka puluhan, maka angka 5 ini nanti tidak bisa dipakai untuk satuan, karena harus angka yang berbeda. Maka kemungkinannya cuma ada 4 angka, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Ya, kalau misal kita ambil angka 1, berarti jadi angka 51. Ya, atau 21 boleh, 34 boleh, 54, 43, 24 juga boleh. Yang tidak boleh adalah angka 11, 22, 33. Itu nggak boleh. Itu karena angka depan dan belakangnya sama. Nah, kalau angkanya berbeda, seperti ini, banyak kemungkinan yang tertentu. Juga lebih sedikit, tinggal kita kalikan 5 kali 4 ketemu 20 susunan. Berbeda dengan yang A tadi. Sekarang contoh yang keempat, ada 2 soal juga ya, yang sama. Yang pertama ini angkanya boleh berulang. Angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dijadikan 3 angka atau angka ratusan. Kita bahas untuk yang A dulu. Ya, banyak angkanya ada 6. Ya, banyak angkanya. Kemudian mau dijadikan 3 angka atau angka ratusan, maka di sini ada 3 kotak. Ratusan, puluhan, satuan. Nah, untuk yang ratusan dulu kita isi dari depan. 6-6-nya bisa masuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 angka. Ya. Kemudian angka puluhannya nanti juga bisa masuk semuanya karena boleh menggunakan angka yang sama. Nah, kalau misal saya ambil angka 1 untuk puluhan 1, kemudian di sini angka satuannya juga semuanya bisa masuk karena boleh menggunakan angka yang sama. Ya, kalau 111 atau 111 itu boleh. Ya, atau 222 boleh karena menggunakan angka yang sama. 236 juga boleh. Ya. Kemudian ada 234, ada 666 juga boleh karena masih boleh menggunakan angka yang sama. Maka banyak kemungkinan susunan angka yang bisa dibentuk, itu tinggal kita kalikan angkanya. 6 kali 6 kali 6, 216 susunan angka yang bisa dibentuk atau yang mungkin terbentuk. Berbeda dengan yang soal B. Ya, soalnya masih sama tapi pertanyaannya angka-angkanya tidak boleh berulang atau harus menggunakan angka berbeda. Caranya sama persis seperti yang lebih tadi. Jumlah angkanya ada 6, kemudian mau disusun 3 angka atau angka ratusan, puluhan, satuan. Kita urut dari depan. Nah, ada 6 angka ini masih bisa masuk untuk ratusannya. Tapi ketika ke puluhan, kita misal ambil angka 2, angka 2-nya ini tidak boleh ditulis lagi. Maka kita coret, kemungkinannya masih ada 5 angka. Kalau kita ambil angka 1 untuk yang puluhan, angka 1-nya berarti tidak boleh dipakai sama angka 2-nya. Jadi cuma ada kemungkinan 4 angka.
Kalau yang terakhir kita ambil angka 5, berarti ada angka 215 boleh, 346 juga boleh, 321 juga boleh, atau angka-angka yang berbeda lain juga boleh. Yang tidak boleh itu angka-angka misal 222 atau 223, itu juga nggak boleh karena ada angka-angka yang diulang. Syaratnya harus berbeda kan di sini. Nah, berarti angka atau susunan angka yang bisa dibentuk ya kemungkinannya tinggal kita kalikan 6, 5, 4. Ada 120 susunan. Gitu. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi ya, kuncinya dalam feeling slot, kalau ada kata-kata angkanya sama atau boleh berulang, maka bilangan pengalinya sama. Seperti tadi 5 kali 5 atau 6 kali 6 kali 6. Ya. Kalau ada kata beda atau tidak boleh berulang, maka pengalinya dikurangi satu-satu. Misal yang tadi 5 kali 4 atau 6 kali 5 kali 4 dikurangi satu-satu. Itu adalah fungsi pokoknya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pertemuan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.